I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Saya Mire Galia dengan NIM 115020019 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Peminatan Akang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Renstra, di mana saya mengambil satu contoh Renstra dari Dinas Kesehatan Luwu Utara pada tahun 2016 dan 2021. Video ini untuk memenuhi syarat pemenuhan tugas dari mata kuliah ADM Pembangunan. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama yaitu pertama, adanya visi dan misi, adanya rumusan masalah, adanya penyebab masalah, adanya prioritas masalah, adanya rumusan kegiatan, adanya asumsi atau peramalan sumber daya, adanya strategi pendekatan, adanya kelompok sasaran, adanya waktu pelaksanaan program, adanya organisasi dan tenaga pelaksanaan, adanya rincian pembiayaan, adanya target program, adanya indikator keberhasilan, adanya tindakan pengawasan, adanya metode penelitian. Renstra atau Rencana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 sampai tahun 2020. Yang pertama mengenai visi dan misi. Pada bab 3 kita akan mempelajari tentang visi dan misi. Seperti yang kita ketahui, visi merupakan tujuan atau arahan utama. Maka bisa dikatakan bahwa misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau institusi untuk organisasi dengan tujuan mencapai visi tersebut. Adapun visi dalam bab 3 tersebut yaitu terwujudnya pelaksanaan kesehatan yang profesional menuju masyarakat mandiri untuk hidup sehat. Dari visi tersebut mengandung makna. Pelayanan kesehatan adalah upaya pelayanan kesehatan yang terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Adapun misi dari Renstra Luwu Utara adalah untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Maka rumusan misi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Yang kedua, meningkatkan sumber daya kesehatan secara merata baik kuantitasnya maupun kualitasnya. Mengarahkan dan mengingatkan pembiayaan masyarakat. Kemudian mengoptimalkan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Di dalam bab 3 tersebut ada juga bagian rumusan masalah. Ini poin yang kedua. Rumusan masalah adalah formulasi atau penyajian masalah yang akan diteliti dalam suatu peneliti atau studi. Rumusan masalah merupakan bagian penting dari suatu penelitian karena membantu menentukan arah penelitian serta membantu memperjelas tujuan dan sasaran dari penelitian tersebut. Contoh dalam Renstra Luwu Utara. Yang pertama adalah adanya AKI atau angka kelahiran atau angka kematian ibu. Kemudian yang kedua, kematian bayi. Yang ketiga, status gizi. Yang keempat, penyakit menular seperti DBD. Kemudian penyakit tidak menular. Kemudian tingkat kompetensi tenaga kesehatan, khususnya tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan. Adapun penyebab dari rumusan masalah, yang pertama itu tentang angka kematian ibu. Disebabkan oleh pendarahan postpartum, eklampsia, infeksi, aborsi tidak aman, partus macet, dan sebab lain. Yang kedua, angka kematian bayi, yaitu pneumonia, penyakit bawaan, dan diare yang disebabkan oleh lingkungan. Yang ketiga,
penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme virus, bakteri, jamur, dan parasit. Yang keempat, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan. Adapun rumusan prioritas masalah, yang pertama, belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas, serta penyebaran sumber daya manusia kesehatan dan belum optimalnya dukungan kerangka regulasi ketenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, masih tingginya angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular. Kemudian yang ketiga, belum teratasinya permasalahan gizi secara menyeluruh. Yang keempat, terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama kelompok rentan di daerah terpencil. Yang kemudian, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum dilakukan secara optimal. Yang kemudian, masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian adanya ketentuan yang mengharuskan seluruh puskesmas harus terakreditasi pada tahun 2019. Itulah rumusan prioritas masalah. Kemudian kita masuk yang keempat, yaitu asumsi peramalan sumber daya. Yang pertama, sumber daya manusianya. Kemudian di mana yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah pegawai-pegawai atau pekerja di bidang masing-masing seperti pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana kesehatan seperti puskesmas, instalasi farmasi dan perbekalan kesehatan. Kemudian puskesmas pembantu atau pustu, pos kesehatan desa atau poskades, pondok bersalin desa atau polindes, puskesmas keliling, rumah sakit dinas dokter dan paramedis, kendaraan. Kemudian yang ketiga adalah anggaran kesehatan atau adanya pembiayaan. Kemudian kita masuk ke rumus yang selanjutnya, yaitu rumusan kegiatan. Yang pertama, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Yang kedua, program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Yang ketiga, program peningkatan dan pengembangan pencapaian sistem pelaporan, capaian kinerja dan keuangan. Yang keempat, program peningkatan pelayanan kedinasan. Kemudian yang kelima, program obat dan pembekalan kesehatan. Yang keenam, program upaya kesehatan masyarakat. Itu adalah rumusan kegiatan. Kemudian strategi pendekatan. Yang pertama itu menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas. Yang kedua, surveillance. Yang ketiga, peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang cukup dan berkualitas di masyarakat. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan terhadap ibu, anak, remaja, dan usia lanjut. Kemudian yang kelima, meningkatkan upaya pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dengan lebih memanfaatkan sistem mutu pelayanan. Yang keenam, mengembangkan sistem informasi kesehatan. Yang ketujuh, penetapan kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan. Kemudian kita masuk sub yang selanjutnya, yaitu kelompok sasaran. Dalam bab 1, penelitian ini terfokus pada narasumber yang dianggap berperan beserta dalam permasalahan ini. Penelitian ini akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait dalam Renstra Dinas Kesehatan Luwu Utara. Sasaran pokok RPJS MN 2015 dan 2019 adalah meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu dan anak. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengendalian penyakit di masyarakat. Kemudian meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Dan kemudian meningkatkan responsivitas sistem kesehatan dan untuk masyarakat di Luwu Utara. Kita masuk ke sub yang selanjutnya, yaitu organisasi dan tenaga pelaksanaan. Adapun organisasi dan tenaga pelaksanaan dapat kita lihat pada tabel di atas.
di mana di situ ada struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara tahun 2016. Pertama harus ada kepala dinas, kemudian kelompok, sekretaris, dan selanjutnya. Kemudian waktu pelaksanaan program. Waktunya harus ditentukan secara maksimal karena waktu menentukan berjalannya satu program. Di sini ada contoh yaitu waktu dan tempat yang telah kita siapkan, yaitu Masamba waktunya pada tanggal 30 Desember 2016 sampai 2021. Kemudian kita masuk ke tindakan pengawasan. Pengawasan adalah satu program kegiatan yang dilakukan untuk memantau, mengukur, dan bila perlu melakukan perbaikan atas pelaksanaan pekerjaan sehingga apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan yang dilakukan oleh petugas dalam bidangnya sendiri. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian kuantitatif digunakan dalam studi ini yang bertujuan menjelaskan prevalensi pendapatan dan sikap sifat dalam serta perumusan teori. Adapun kesimpulan dalam Renstra Luwu Utara tersebut yaitu Rencana Strategi atau Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara merupakan dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang bersifat induktif yang akan dilaksanakan selama 5 tahun, yaitu tahun 2016 sampai 2021, yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Luwu Utara tahun 2016 sampai 2001 dan memperhatikan rencana strategi Kementerian Kesehatan tahun 2015 sampai 2019. Sebagai pedoman atau acuan perencanaan yang konsisten sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang kesehatan sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan tahunan, kemudian sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara, kemudian memudahkan pemangku kebijakan dan instansi terkait berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran, merupakan komitmen bersama dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan, merumuskan kebijakan dan program strategi guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemerintahan berdasarkan pada prinsip-prinsip governance. Kesimpulan keterkaitan antara rencana strategi demi tercapainya administrasi pembangunan bagi kesehatan, yaitu pemerintah dari rencana tersebut mengambil kesimpulan untuk mengaitkannya karena untuk membantu meringankan atau untuk membantu supaya tercapainya kesehatan di masyarakat tersebut. Sekian dan terima kasih. Thank you.